Abdurrahman ya, dan dimoderatori oleh Ibu Akvin Melania dari jam 10 sampai jam 12 ya. Saya ingatkan di awal Bapak Ibu supaya tidak lupa mengisi presensi atau daftar hadir. Caranya silahkan login ke sistem, diklik materinya, kemudian absen ya, seperti itu. Baik Ibu Akvin, Prof, sesi ini saya serahkan ya ke Bu Akvin, silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Elia untuk pembukaannya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Prof. Selamat pagi, nggih. Apa kabar Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ketemu lagi ya Prof di Nggih, Auditor Halal 38. Mohon izin Prof menginformasikan nggih. untuk peserta hari ini ada sekitar kurang lebih 38 peserta. Terdiri dari auditor dari perguruan tinggi ataupun juga dari LPH seperti Hidayatullah, LPH UNMA, LPH Lentera Halal Gantari, LPH 145, LPH Zamzami, kemudian juga ada dari suku Findo, kemudian juga ada dari LPH Marui Solusindo Atmaja, dari universitasnya dari Airlangga, Universitas Haluoleo, Universitas UIN Tulung Agung, UIN Makassar, dan juga USU. Mungkin demikian. Dan juga ada beberapa peserta yang mandiri atau belum tergabung di dalam LPH, seperti itu, Prof. Untuk informasi pesertanya. Kemudian selanjutnya mohon izin Bapak dan Ibu, berikut sudah ada narasumber kita di sesi kedua hari ini, yaitu Prof. Abdurrahman, yang beliau merupakan Profesor Dokter dari Kepala Pusat Institut Industri dan Sistem Halal di UGM dan juga menjadi Kepala Riset Halal UGM serta mendapatkan gelar PhD dari Institut Riset Produk Halal di Universitas Putra Malaysia dalam bidang analisis pangan dan pangan halal. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk biografi narasumber kita yang kedua, Prof. Abdur Rahman. Untuk waktu dan layarnya dipersilahkan kepada Prof. Silahkan, Terima Prof. kasih Mbak Akvin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala mabad. Mas dan Mbak, Bapak Ibu semuanya yang terhormat, khususan kepada Halal Institute yang untuk kesekian kalinya merintahkan pada saya untuk memberikan materi terkait dengan titik kritis dan pengenalan bahan dalam sediaan farmasi dan kosmetik ya. Saya share materi saya. Ya kelihatan ya. Ya kelihatan kan Mbak ya? Udah ya. Udah, Siap, Prof. Arvin ya. Kelihatan, Pak. Ampun, nggih. Oke, sip. Nggih, Mas dan Mbak semuanya, Alhamdulillah kita hari ini bisa belajar bersama terkait dengan pengetahuan tentang bahan dan titik kritis kehalalan produk. Pertama saya ingin disclaimer ya, memang di sini di secara materi adalah kosmetik dan farmasi. Tapi secara prosedur audit, karena Anda semuanya adalah calon-calon auditor, ya, maka ini berlaku untuk semuanya. Jadi bagi Anda yang bukan seorang farmasis, bukan seorang sarjana farmasi, maka ini juga nanti apa eh, sesuai insya Allah diskusi kita hari ini. Mungkin saya membicarakan farmasi itu mungkin hanya 20% dalam kegiatan ini gitu. Dan itu prinsip SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal itu sama. Tugas kita sebagai auditor itu kan kompeten base ya. Jadi nanti saya akan lebih banyak cerita bagaimana sebagai seorang auditor. Karena saat ini saya juga sebagai seorang auditor halal ya. Ini saya kenalin dulu. Jadi saya saat ini sebagai manajer laboratorium terpadu UGM ya. Kemudian saya saat ini sebagai pelaksana tugas kepala lembaga pemeriksa halal. Dan Anda semuanya tahu bahwa auditor itu laksana seorang pemain sepak bola, ya, ya, sehingga Anda nanti harus bergabung dengan suatu klub. Klub auditor itu namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Ketika nanti Anda melakukan audit, maka yang menugaskan adalah kepala LPH. Ya, jadi saya sering memberikan surat tugas untuk auditor untuk melaksanakan proses audit. Lah, karena kita sebagai auditor itu adalah laksana seorang pemain sepak bola,
maka kita hanya boleh bergabung dengan salah satu klub saja. Nggak mungkin Lamine Yamal itu main untuk Barcelona atau main untuk Real Madrid. Oh, nggak mungkin, gitu ya, gitu ya. Dia saat ini bermain di Barcelona. Suatu saat mungkin dia bisa berpindah ke Real Madrid. Sama Anda saat ini mungkin Anda masuk di LPH UGM misalkan ya, saya kasus UGM. Mungkin Anda setelah ini wah saya sudah tahu ilmunya semuanya dan saya sudah tahu anunya UGM, sekarang mungkin saya akan berpindah ke klub yang lain. Itu juga diperbolehkan. Nah, nanti saya akan banyak cerita terkait dengan auditor dan bagaimana mengaudit ya. Oke, kemudian Mas dan Mbak, eh mungkin ya, ini sebagai ini ijazah saya kebetulan S3-nya memang dalam bidang halal ya, bukan farmasi yang mengambil halal gitu, bukan. Memang saya dari Halal Product Research Institute, suatu institusi yang memang khusus mengkaji isu-isu terkait dengan produk-produk halal ya. Kemudian apa sebelah kanan ini adalah sertifikat kompetensi ya, sertifikat kompetensi ya. Sehingga bagi Anda nanti yang akan melanjutkan ujian kompetensi setelah pelatihan ini, maka nanti Anda akan memperoleh sertifikat kompetensi seperti ini ya. Lah, Mas dan Mbak, tentunya ini contoh kalau nanti Anda mengaudit itu nanti kan ada 4 eh, tahapan ya. Ada apa namanya persiapan, pemeriksaan, dan juga pembuatan laporan. Ya, jadi ini adalah proses aktivitas audit. Dan enaknya sekarang auditor itu kan kompeten base ya. Jadi tidak bisa saya misalkan seorang farmasis ya itu misalkan mengaudit pupuk misalkan atau mengaudit penyembelian gitu enggak, kecuali kita hanya mendampingi. Jadi kebijakan kita di UGM yang mengaudit itu lead auditor harus orang yang sesuai dengan bidangnya. Sehingga kalau itu yang ruang lingkup yang kita audit itu obat, itu yang lead auditornya itu farmasis ya, dari farmasi. Tapi kalau itu makanan, minuman itu yang backgroundnya adalah food science ya. Kalau itu penyembelian ya, maka itu yang lead itu adalah teman-teman dosen dari Fakultas Kedokteran Hewan dan juga Fakultas Peternakan. Jadi enaknya kita di UGM itu punya sekian apa dosen-dosen dengan ruang lingkup yang bermacam-macam gitu sehingga kita bisa menyediakan auditor-auditor yang memang sesuai dengan kompetensinya. Nah, ini contoh proses audit itu ya semuanya nanti Anda akan dilihat di sistem jaminan produk halal itu semua bahan yang digunakan itu harus di list dan kemudian kita ngecek ya gitu kita konfirmasi di lapangan. Nanti kan SJPH sistem jaminan produk halal saya yakin Anda sudah tahu semua kan ada 5 komponen ya komitmen dan tanggung jawab, kemudian bahan, kemudian proses, kemudian produk, kemudian produk akhir maksudnya, kemudian monitoring dan evaluasi. Makanya semua bahan harus kita cek, kemudian kita proses juga kita cek. Ini kalau saya mengaudit makanan, kalau ini mengaudit produk farmasi, herbal ya. Nah ini ya saya sama Pak Purwanto ini dua-duanya farmasis ya. Saya kimia farmasi, beliau ini biologi farmasi. Ya, jadi kita memang betul karena seringkali gini, Mas dan Mbak, kita juga seringkali memberikan edukasi. Saya kasih contoh. Sampai itu kemarin ini ya manfaat kita sebagai auditor itu memberikan seringkali kita itu memperoleh suatu inspirasi, memperoleh suatu apa ya, suatu insight. Kemarin ya saya terakhir itu mengaudit di Mas dan Mbak, Bapak Ibu semuanya, mengaudit di orang yang membuat min. Apa pernah lihat inhaler min itu ya? Inhaler min itu. Ya, inhaler itu loh. Inhaler yang isinya itu minyak peppermint. Itu dari Menta piperita. Ya, kalau boleh menyebut semacam fig gitu ya, fig inhaler itu. Terus dia itu apa, Mbak? Dia itu saat ini itu mahasiswa ekonomi. Bayangin, mahasiswa ekonomi, dia menanam mint sendiri, kemudian dia memanen, dia mendistilasi sendiri,
Ya Allah luar biasa. Lah terus kebetulan Pak Purwanto ini dosen dosen biologi farmasi, saya juga farmasi. Akhirnya kita juga memberikan cara destilasi yang baik seperti ini. Kan kita nggak melihat kompetensinya ya, tapi kita melihat bagaimana itu menghasilkan sesuatu yang baik. Kita akan melihat unsur halalnya, ya gitu. Udah diajari. Jadi, kenapa kita yang farmasi nggak pikir seperti itu? Ini yang yang orang ekonomi aja malah mikirnya dia membuat kadang seperti itu. Jadi yakinlah, jadi mau jadi auditor tuh enak, terutama bagi kita seperti saya ya, sehari-hari gini kadang ngajar, kadang di riset di lab gitu. Sehingga dia menjadi auditor, kemudian kita keluar gitu ya, cari angin, healing lah bahasa kita, itu luar biasa nikmatnya. Ya, jadi saya pastikan pilihan Anda dengan ingin menjadi auditor itu sudah tepat lah menurut saya. Jadi dari sisi saya sebagai seorang auditor dan sebagai pelaksana tugas kepala lembaga pemeriksa halal ya gitu. Jadi dan biasanya saya ngecek dokumen dulu SJPH, konfirmasi di awal, kemudian teman yang lain langsung masuk ke aspek teknis ya gitu. Ya, jadi nanti saya mohon Anda kalau jadi auditor yang sesuai dengan alur audit ya, jangan jangan apa namanya yang penting ada kegiatan audit gitu jangan ya karena bagaimanapun kita harus memastikan bahwa apa yang diklaim oleh pengusaha itu memang betul-betul sesuai dengan kenyataannya. Lah, Mas dan Mbak, saya ingin cerita nanti ketika Anda ya, makanya ini tadi saya katakan di awal. Jadi ini saya tidak hanya berbicara ansih yang untuk farmasi saja tidak, tapi saya bicara secara umum. Mas dan Mbak, nanti kalau Anda setelah ini ikut uji kompetensi, pertanyaan pertama yang nanti Anda akan ditanya, uji kompetensi, anda kan sekarang uji kompetensi. Apa yang dimaksud kompeten itu? Gitu pertanyaannya. Dan ini terbukti ya. Terbukti selalu seperti itu kalau uji kompetensi. Kemarin minggu kemarin, hari Senin, hari Selasa, Rabu itu pelatihan di Balai di Jakarta. Nah, Jakarta Timur, Balai Kimia Farmasi Kemasan. Ya, itu saya sebagai peserta pelatihan ya biar tawaduk ya nggak selalu ngajar. Sekarang saya belajar itu juga pertanyaannya juga sama. Apa yang dimaksud dengan kompeten itu apa? Oh saya biar selama ini saya ngajari mahasiswa saya tentang kompetensi ya terus saya jawab jawabannya seperti ini ya. Jadi kalau Anda ditanya seorang auditor yang halal yang kompeten itu harus mempunyai serangkaian ini. Yang pertama knowledge. Makanya Anda semuanya kita semua diajari pengetahuan terkait dengan aspek halal dan haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma apa namanya eh, mutasyabihat kan gitu ya seperti itu. Anda diajari terkait dengan fatwa, terkait bagaimana status halal suatu produk. Kemudian nanti juga dikasih informasi terkait dengan berbagai peraturan perundang karena itu untuk mendukung knowledge. Dan menurut saya sudah tepat ketika BPJPH mempunyai kebijakan bahwa seorang auditor itu harus knowledge base ya. Artinya kalau kita seorang farmasi ya ruang lingkupnya adalah obat kosmetik. Kalau Anda seorang food science ya makanan, minuman. Kalau Anda mungkin seorang engineer, insinyur, mungkin kemasan dan sebagainya. Jadi sudah pas. Sehingga jangan sampai ada sarjana agama lalu mengaudit obat, itu kan zaman dulu katanya seperti itu ya. Katanya loh ya, gila wakol. Yang benar saya juga nggak ngerti ya. Gitu. Sekali sekarang nggak bisa. Dan kita itu ada pengawasan. Kemarin kita di UGM baru didatangi BPJPA untuk mengecek pengawasan. Jadi ditanya, ini dalam satu hari kok mengaudit 2-3 gimana prosedurnya? Oh saya jawab. Jadi ditanya seperti itu ya gitu alhamdulillah nggak ada masalah dengan kita ya gitu. Oke, jadi yang pertama knowledge, yang kedua keterampilan skill lah skill ini nanti akan apa akan mengikuti ketika kita itu sering mau deh nanti pinter sendirilah bahasa saya itu pinter sendiri nanti mungkin Anda awal-awal akan bergabung dengan auditor senior gitu ya nah, gitu nah ini setelah itu 2-3 kali ya sudah
udahlah sudah biasa gitu ya, skill gitu ya. Sering nganten anyar itu loh, mungkin mau jadi nikah mau pengantin itu kan takut-takut gimana gitu ya. 2 hari 3 hari malah seneng kan sama lah dengan seperti ini dengan auditor. Nah itu skill ya, skill. Nanti akan apa namanya akan mengikuti kita seiring dengan kita sering. Yang ketiga adalah attitude ya ini ya. Jadi kita harus punya sikap yang baik, sikap terpuji. Kalau bahasa agamanya ya akhlak mudah ya. Jadi kita punya etika sopan santun. Kita nggak boleh menerima gratifikasi, kita nggak boleh menerima uang dan sebagainya. Itu nanti. Jadi jawab seperti itu ya. Jadi nanti kalau ditanya, Anda kan ujian kompetensi auditor halal. Menurut Anda seorang halal auditor yang kompeten seperti apa? Anda jawab gimana? Auditor yang mempunyai pengetahuan yang cukup, knowledge yang cukup, mempunyai keterampilan mengaudit, dan mempunyai etika atau mempunyai sikap yang terpuji atau attitude yang dah kamu jawab itu betul. Dan ini sudah saya bilang kemarin di Jakarta juga jawabannya ini. Kebetulan pada waktu itu ujiannya disuruh checkpoint. Oh, ya terus tak pilih 3 itu. Ya, gitu. Oke ya. Nah, sehingga ketiganya ini nanti berperan dalam aktivitas seorang auditor halal ketika melakukan audit ya. Gitu. Oke, lah ini adalah kompetensi auditor halal ya. Anda harus melakukan pertama kompetensi untuk melakukan persiapan pemeriksaan bahan. Jadi Anda harus melakukan apa? Eh, persiapan itu Anda harus membuat jadwal audit dan sebagainya lah ya, semuanya persiapan. Kemudian setelah itu Anda melakukan pra pemeriksaan. Ini Anda bisa membaca SJPH-nya, Anda detail apa SJPH Anda baca. Nanti kalau itu selama Anda melakukan pra pemeriksaan ini ada sesuatu yang perlu dikonfirmasi, nanti Anda lakukan konfirmasi ketika Anda melakukan pemeriksaan bahan. Artinya ini di on-site ya, ini ada on-site auditing. Anda melakukan audit di lapangan, misalnya di SJPH. Ini saya kok iskal ya, saya kok ragu terkait dengan proses ini ya. Ya kan nanti Anda kan selama ini kan Anda baca nanti kalau ada dicatat kemudian dikonfirmasi ketika melakukan pemeriksaan. Nah, kalau itu sudah maka Anda harus melakukan apa yang membuat laporan. Nah, sekarang Mas dan Mbak BPJBH itu mempunyai apa yang disebut dengan SLE. Sudah pernah dengar nggak Mbak Ilman Mufida Agustadia? Pernah dengar SLE nggak? Belum pernah, Pak. Belum. Oh, dari BPJS nggak? SLT itu Service Level Agreement. Jadi sekarang timeline waktunya itu Mbak. Jadi begitu kita LBH itu setuju untuk melakukan dalam waktu 15 hari itu harus sudah kelar semuanya. Jadi sudah ada waktu SLE-nya. Jadi kita nggak bisa sekarang LPH begitu ada begitu ada permintaan, maka kita maksimal berapa hari sudah melakukan audit. Kalau nanti sampai 15 hari ya, itu dia belum selesai, maka itu nanti harus dimulai dari awal. Artinya pelaku usaha mulai, wah itu diunai-unai ini LPH. Disuruh ganti uangnya, terus diunai-unai, karena dia akan menjadi lebih lama. Sehingga sekarang auditor memang begitu itu sudah setuju, sudah kita harus siap di lapangan. Nah, di sini pentingnya memang LPH harus bersifat profesional ya. Jadi harus menuntut harus cepat gitu ya. Dan makanya untungnya kalau di universitas seperti ini kan kita auditornya banyak ya, sehingga kalau dosen satu itu nggak bisa mungkin karena ngajar atau apa itu bisa yang lain ya. Nah, kalau LPH yang swasta ya misalkan maka itu juga enak karena apa namanya auditor-auditornya itu memang fokus untuk melakukan audit ya seperti itu. Oke, jadi ini kompetensi makanya Anda masih ada kan tugasnya untuk melakukan pra pemeriksaan, tugas melakukan pemeriksaan, kemudian tugas Anda on job training. Ketika Anda melakukan on job training, maka Anda harus disuruh melakukan apa? Melakukan pembuatan laporan audit gitulah. Nanti kalau laporan audit sudah Anda buat, nanti itu digunakan untuk bahan sidang internal ya di dalam LBH. Sebelum itu nanti diajukan ke Komisi Fatwa untuk dinyatakan apakah itu sudah bisa diberikan sudah halal ataukah
belum bisa ya seperti itu. Ini jadi makanya Anda dikasih serangkaian tugas itu adalah untuk menunjang bahwa kompetensi auditor halal ya ini harus melakukan persiapan, pra pemeriksaan, pemeriksaan, pembuatan laporan. Gitu ya. Jadi clear ini semuanya. Oke, sekarang saya lanjut. Siapakah auditor halal itu? Ini sesuai dengan peraturan ya, undang-undang adalah auditor halal adalah seorang yang diberi wewenang untuk menguji kehalalan suatu produk, untuk menilai kehalalan artinya kita melakukan audit. Nah, kemudian tadi saya katakan auditor halal itu di bawah naungan lembaga pemeriksa halal dan yang terakhir auditor halal ditunjuk dan diberhentikan oleh LBH. Ya, saya itu sedih gini ya karena kalau di beberapa orang sering WA saya ada gini, Pak Abdul bisakah saya magang di LPH UGM? Kalau di UGM ini kan anu ya milik publik apa milik apa UGM itu kan saya nggak bisa seenaknya. Seandainya itu LPH itu milik yayasan saya atau milik apa milik ya yayasan lah ya atau milik organisasi maka saya mungkin bisa langsung itu. Lah ini sekarang mungkin ya auditor-auditor kan pengen sekali bergabung dengan pengen bergabung dengan suatu LPA tertentu lah. Maka saran saya nanti Anda mungkin bergabunglah dengan yang apa ya, yang yayasan-yayasan itu insya Allah nanti akan lebih mudah. Karena kalau di UGM gini kan apa ya, Mbak ya. Mungkin kan prosedurnya karena ini bagaimanapun kita universitas ya, jadi harus berjenjang gitu, juga harus analisis kebutuhan dan sebagainya, ya gitu. Dan kita juga nggak bisa nanti apa, ya memang lebih enak nanti Anda mengikuti apa atau membuat atau mungkin Anda membuat LPH ya gitu seperti itu. Saya juga ada rencana pengen membuat LPH gitu, tapi belum belum kesampaian gitu. Karena mungkin nanti ada konflik of interest kan, karena saya saat ini sebagai kepala LPH di UGM ini. Mungkin nanti kalau sudah nggak di sini ya mungkin saya akan berpikir untuk itu. Nah, auditor halal itu ditunjuk dan diberhentikan oleh LPH ya gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa apa laksana dengan pemain sepak bola sehingga pemain sepak bola itu dikontrak dan dilepas oleh klub sepak bolanya ya ini sama. Gitu ya Mas dan Mbak, saya lanjutkan dengan kewajiban auditor halal. Ini biar kita tahu kita punya undang-undang jaminan produk halal, undang-undang nomor 33 tahun 2014 di pasal 15 itu disebabkan terkait dengan kewajiban auditor halal. Yang pertama itu adalah mengkaji, memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Kalau Anda perhatikan tugas-tugas yang ada di sini ini, ya itu adalah bisa kita korelasikan dengan SJPH ya ini SJPH kan isinya ini ya komitmen dan tanggung jawab bahan yang digunakan proses produk halal kemudian produk akhir dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi coba kita perhatikan ya nih tugas yang pertama memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Ada kan bahan tadi, yang nomor 3 kan bahan. Jadi bahan kita pastikan bahwa bahan yang digunakan itu memang betul-betul SH bersertifikat halal atau positively list. Ya gitu, positively list ya. Atau apa dia sudah ada SH-nya. Nah, ini tugas auditor dan ini memang terkait dengan SJP. Yang kedua, memeriksa dan mengkaji proses. Proses ada kan? Nomor 3 kan proses dalam SJPH. Memeriksa dan mengkaji sistem. Ya. Kenapa ini cara spesifik sistem penyembelian? Karena daging itu adalah highly critical. Ya, bahan yang sangat kritis. Karena pemeriksaannya berlapis. Pertama, apakah daging itu dia itu berasal dari hewan yang haram, ya, ataukah dia hewan yang halal. Kalau hewan itu halal, misalkan sapi, ayam, apakah dia disembelih dengan cara yang benar? Paham ya? Nah, makanya itu, ketika Anda menggunakan bahan yang berasal dari daging, maka itu highly critical.
Karena itu highly critical, maka di sini salah satu tugas auditor adalah memeriksa dan mengkaji sistem penyembelian. Paling enak Anda nanti cek ini belinya daging itu di mana. Gitu ya, di RPH mana. Apakah RPH itu sudah ada sertifikat halal atau belum. Ya, kemudian meneliti lokasi produk. Ya, ini berarti menuntut bahwa aspek higienis, aspek toyib itu harus kita pertimbangkan. Ya, itu. Mosok kalau itu ada produk makanan temboknya sebelahan dengan kamar mandi ya gitu kan ya Anda akan menyarankan kan untuk sebaiknya tidak gitu ya. Karena khawatir nanti terjadi kontaminasi ya gitu. Nah, meneliti peralatan ruang produksi dan penyimpanan. Nah, ini terkait apa? Produk akhir, ya kan? Nah, produk akhir kan ada di nomor 4. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk. Nah, ini juga produk akhir. Memeriksa ini sebenarnya sistem atas tadi itu ya tertulis di sistem jaminan halal, tapi kan belum juga yang tercover misalkan apa komitmen dan tanggung jawab. Ya, di situ kan harus memastikan bahwa personel yang terlibat itu memahami sistem halal ya sehingga di situ harus ada pelatihan ya maka auditor memeriksa pelatihannya seperti apa evaluasinya seperti apa ya itu kemudian melaporkan hasil ini saya mau highlight di paling akhir ini kita harus kasih masukan ke BPJB ya jadi melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LP Mas dan Mbak gini salah satu gini ya, tadi saya katakan ya, bahwa yang melakukan proses audit itu kan LPH, ya Lembaga Pemeriksa Halal, yang mana itu adalah wadahnya para auditor, apa namanya wadahnya para. Nah, syarat untuk membuat LPH itu ada beberapa, di antaranya harus mempunyai gedung sendiri, ya, harus mempunyai apa? Sertifikat akreditasi, harus mempunyai auditor minimal 3, dan ini yang kaitannya dengan tugas yang terakhir ini, mempunyai laboratorium atau bekerja sama dengan laboratorium. Ya, mempunyai laboratorium atau bekerja sama dengan laboratorium. Oke ya, seperti itulah. Apa gunanya? Karena tadi gunanya karena salah satu tugas dari auditor itu adalah melaporkan hasil pemeriksaan dan atau hasil pengujian kepada LPH. Nah, tapi problemnya gini, Mas dan Mbak. Ini saya selama di sini ya sebagai auditor di LPH UGM belum pernah ada satu sampel yang masuk di lab atas nama karena itu disarankan oleh LPH. Nggak pernah ada. Kenapa? Karena gini kebijakan dari BPJPH, uji lab itu nggak wajib. Pertama, uji lab tidak wajib. Kebijakannya. Nomor duanya itu uji lab itu ditanggung oleh pelaku usaha. Nomor 3, ada kompetisi yang bebas antar LPH. Kira-kira saya kan kepala LPH ya, jadi ngerti Mas dan Mbak. Jadi yang berkuasa itu dalam tanda petik di sini itu penyelia. Jadi nanti penyelia itu dia kan memasukkan produk itu atau mau mencetakkan itu kan ke LPH. Itu kan biasanya pelaku usaha itu kan orang yang wes saya pokoknya nggak tahu Mbak Mas penyelia, pokoknya saya siap bayar sekian ya gitu. Yang penting ini bersertifikat halal. Nah, pelaku usaha buka komputer aja nggak pernah kalau disuruh membuat SJPH, ya nggak akan lah. Ya sehingga itu dia akan ngikut apa yang dikata penyelia. Lah, karena uji halal itu tidak wajib, ya. Kemudian uji lab nggak wajib. Kemudian biaya harus ditanggung oleh pelaku usaha. Dan sistem pelaku usaha berhak memilih LPH yang akan dituju. Kira-kira kalau ada orang misalkan, Pak saya mau menguji daging bakso. Anda itu LPH ini itu rugi misalkan mau ke UGM milik UGM. Tapi LPH saya itu curiga. Ini kok ada isu kalau Anda
itu bakso itu make daging babi misalkan ya, misalkan. Sehingga Anda menyarankan, oh ya ini bagaimana kalau kita uji lab dulu. Terus pelaku usaha tahu, oh uji lab nanti saya, Mbak, ya baik Pak, makasih saya nanti nanti saya kabari lagi saya yang sama dia akan mencari LPH yang lain yang tidak ada, wah, mesti dia akan memilih yang tidak ada uji lab. Nah, seperti itu. Makanya sampai saat ini sudah hampir 3 tahun itu kami belum pernah menerima satu sampel pun yang itu hasil dari aktivitas audit untuk dilakukan uji laboratorium. Ya, nah, tapi itu satu hal lah. Hal yang lain ya tadi bahwa auditor halal itu eh, mempunyai mempunyai apa? Auditor halal itu mempunyai kewajiban itu melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH. Jelas ya gitu. Tapi sekali lagi tadi tidak wajib. Ya, makanya jangan heran ini. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini sudah saya hilangkan ya, apa nama perusahaannya, kemudian nama penyelia, pemilik usahanya. Ini yang terakhir kami audit kemarin ya. Nama juga tak hilangkan, jadi nggak masalah gitu ya. Ini saya menunjukkan ini SJPH ya, SJPH. Nah, ada normatif, ada dasar hukum, kemudian ini daftar isi ya, ada daftar isinya. Nanti harus kita lihat. Nah, ini kan SJPH, komitmen tanggung jawab, bahan, proses produk halal, produk pemantauan dan evaluasi ya, ada lampiran-lampiran ini, kebijakan halal, poster sosialis. Ini harus kita sediakan ya. Apa harus tersedia di SJPH. Kemudian nanti kita auditor. Oh, ini kok misal oh sudah ada kebijakan halal. Tapi itu saya pernah ngaudit. Lalu kebijakan halal kok ditaruh di dekat kasir yang tidak pernah orang melihatnya, misalnya kebijakan halal. Ya, itu harus di tempat ditulis dalam besar, kemudian itu apa dilihat oleh sebanyak orang gitu ya gitu. Nah, kalau di SJPH kan dia hanya menjual lampiran kebijakan halal. Tapi itu taunya dipasang di mana, tulisannya seperti besar ukurannya seperti. Lah kan kita tahu kalau nanti itu kita melakukan audit. Lah itu yang saya maksudkan bedanya antara pra pemeriksaan dan pemeriksaan. Ingat ya, apa kompetensi seorang auditor kan tadi 4 ya. Persiapan, pra pemeriksaan, pemeriksaan, kemudian pembuatan lah lapor. Ketika pra pemeriksaan gini, oh ya, oke ya ini saya nanti saya kebijakan halal ini sudah ada, tapi apakah nanti itu sudah sesuai apa dengan yang ditentukan dalam artian eh, yang harus ada itu ada kebijakan halal, tapi begitu itu ditaruh di tempat yang nggak strategis kan harus kita ingatkan ya seperti itu dan sebagainya. Ini kita misalkan juga kadang apa diagram alir proses produksi gitu Mbak dalam kertas di print nggak dilaminating terus ditempel di tembok. Gimana kalau nanti kena air kena minyak gitu hal-hal seperti itu pentingnya Anda harus melakukan pemeriksaan makanya nanti pinter sendiri ya risalah kaji ulang misalkan ada nggak kita ngecek. Saya itu bersyukur kebetulan saya itu dulu lama sebagai manajer teknik lab yang selalu menghadapi audit internal lah, kaji ulang manajemen lah, sasaran mutu, kebijakan mutu gitu sehingga yang paling sering kita temukan itu ini audit internal, apa kaji ulang manajemen itu sering kalau perusahaan kecil kan juga kadang nggak aware kan seperti itu ya. Gitu. Nah, tapi problemnya ya gini, Mbak. Kalau kita itu terlalu teliti, walah auditor itu teliti, nanti kita cari yang LPH yang lain yang seperti itulah itu masalahnya. Aduh makanya kadang kita itu sering mau idealis ya nanti LPH kita agak laku karena ya cukup sekali ini saja di mata penyelia dan mata pelaku usaha. Oh detail, wah. Terus kita kemarin saya akan mengumpulkan beberapa penyelia ya. Itu enggak apa UGM itu kadang terlalu ya terus gini masukkan gini. Oh, apa yang di sana itu kemarin sama auditor enggak UGM enggak boleh. Padahal ini sama yang LBH ini boleh Pak. Waduh, itu ada ini uang saya bilang. Ya, ya memang kita mau menyerap sebanyak-banyaknya
masukan dari para penyelia. Karena penyelia itulah Mas yang berkuasa memasukkan ke LPH itu. Ya, gitu. Oke ya. Oke, pengalaman lah. Oke, kemudian lah ini sekarang kita isu ke kehalalan produk ya. Jadi kan tadi sebenarnya ini kan sudah ada di SJPH ya. SJPH tadi kan ada bahan, proses, produk akhir ya, kemudian apa? eh, komitmen, tanggung jawab dan juga monitoring dan evaluasi ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini isu ya. Kalau ini dulu saya dapat ketika kuliah. Isu yang pertama bahan ya. Ya, kalau makanan, minuman, kosmetik, sediaan farmasi, isu besarnya itu nggak jauh-jauh dari babi ya gitu. Babi ya, babi yang paling banyak babi lah ya. Kalau dalilnya kan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Ya, daging babi. Cuma itu kan kalau dalam bahasa usul fikih itu kan min babi dzikrul juz wa iradatil kul. Memang di Al-Qur'an itu disebutkan yang nggak boleh makan daging babi. Lemak babi, jilatin babi kan nggak disebut, Pak. Nah, kemudian itu tafsirnya apa? Min babi dzikril juz wa iradatil kul. Menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Ya, seperti itu. Oke ya, nah ini bahan. Kemudian yang kedua ada yang proses produk halal, pemrosesan juga ada yang terakhir ini adalah halal produk autentikasi, memastikan bahwa di situ memang tidak ada komponen non halal. Nah, ini saya tunjukkan ini problemnya karena ini uji lab tidak wajib. Ini betul-betul terjadi kan kemarin ada beberapa produk marshmallow, candy yang itu menggunakan gelatin ya, dan itu memperoleh sertifikat halal BPJP ya, sudah ada ya. Ternyata setelah diuji lab itu ada unsur baby, jelatinya baby. Gimana kita menganalisisnya? Dan itu sampai 9 produk, yaitu mungkin yang diuji nggak semuanya ya, dia melakukan uji petik. Ditemukan 9 produk ini, itu dia positif. Oh ini bukan ini cerita yang konferensi pers kepala BPJP langsung, BB Haikal. Ya kan, beritanya kan viral pada waktu itu. Tidak hanya viral, tapi viral ya. Viral itu. Seperti itu. Gimana Anda menganalisisnya? Ya, ini nggak bisa kan LPH-nya disalahkan, auditornya disalahkan, nggak bisa. Wong kebijakannya BPJPH memang uji lab tidak wajib kan. Ketika semua bahan itu sudah ada sertifikat halalnya, kan langsung bisa kita pakai. Kecuali kebijakan produk apapun ketika itu dia mengandung gelatin yang banyak, ya maka wajib uji lab ya. Kalau seperti itu ya nanti kalau ada apa-apa ya auditornya bisa disalahkan. Ya, seperti itu. Oke, Mas dan Mbak saya lanjutkan ya. Lah dari sini saya kalau menganalisis gimana ya. Jadi kan ini ada, tidak ini dari mana ini? Ini dari diproduksi oleh Filipina ya, Filipina ini Filipina. Ya. Dan ini ada 9 produk. Ini mana ini? Filipina, Cina, Cina, Cina. Nah, jadi kita memang harus hati-hati ya ketika ini Cina dan Filipina. Kita harus hati-hati ketika gelatin, lemak itu berasal dari negara-negara non-Muslim ya. Berasal dari apa? Negara-negara non-Muslim. Ya, kita harus hati-hati betul. Saya kasih contoh gini ya. Gelatin itu kan dibuat dari tulang dan kulit sapi atau babi, tulang lunak lah. Kalau di kita sapi tulang mendingan jadikan kikil, langsung dapat uang kan. Nah kalau babi
Daripada itu dibuang, terus digunakan untuk membuat gelatin. Lemak sapi, gajah itu loh gajah. Kalau di kita gajah sapi digunakan untuk campuran sate. Di sana yang dia nyembelih babi daripada itu dibuang, mendingan digunakan untuk lemak. Loh, saya banyak penelitiannya tentang lemak babi. Kualitas lemak babi untuk membuat kosmetik itu bagus, Mas. Kadang kalau Anda pinter itu putih gitu lemaknya, ya. Terus dia itu juga padat pada suhu ruang ya, makanya namanya animal fat. Seperti itu. Ya. Itu yes. Ini ya, ini kasus bahwa ini nyata ternyata sudah dapat halal tetapi ada gelatin dan ujinya pakai PCR. Ujinya pakai apa? Real time polymerase chain reaction dan itu memang method of choice untuk analisis DNA. Makanya saya komentar, oh saya percaya hasilnya, gitu ya. Nah ini, jadi kita harus hati-hati. Lah, analisis saya itu ini untuk pertama kali saya sampaikan sangat boleh jadi itu karena gini Mas dan Mbak. Ini apa namanya? Mungkin ya, saya nggak ngerti. Mungkin mungkin ya, mungkin eh, gelatinya itu sudah ada kan gini ya. Kalau nanti Anda mengaudit saya cerita ya. Ketika Anda mengaudit kan kita melihat bahan baku. Misalkan kita mau mengaudit tadi marshmallow. Kan pelaku usaha harus mengisikan di SJPH, sistem jaminan produk. Semua bahan yang digunakan kan harus gula pasir, mereknya ini, SH-nya ini. Oh ini. Kemudian tepung, positif list misalkan. Garam, positif list misalkan ya. Oh, gelatin, SH-nya sudah ada. Lah, ini problem. Sangat boleh jadi itu dikeluarkan SH itu oleh negara yang tidak mempunyai MRE dengan Indonesia. Lah, karena apa? Karena boleh jadi apa? Karena boleh jadi itu yang mengeluarkan sertifikat halal Asia untuk gelatin itu dari negara yang secara madhab itu memperbolehkan gelatin babi. Kan ada perbedaan pendapat terkait dengan gelatin babi antar al-a'immah al-arba'ah di antara keempat imam madhab. Imam Syafi'i jelas tidak boleh karena itu tetap statusnya mutajait mutanajis barang yang najis maka madhab Syafi'i itu berpendapat bahwa itu tidak terjadi istikhalah tamah tidak terjadi perubahan secara tamah seperti perubahannya apa khamar menjadi coka itu istikhalah ini tidak istikhalah menurut Syafi'i Imam Syafi'i sehingga gelatin babi tetap non halal. Lah, tapi ada imam lain yang berpendapat, oh itu terjadi istihalah, berubah. Buktinya apa? Gelatin itu kan asalnya tulang ataupun kulit. Kemudian dilakukan proses pembuatan gelatin. Mahasiswa saya sering membuat gelatin, kolagen. Sampai Anda dihasilkan serbuk gelatin. Ini secara fisik ya beda, ya kan? Sudah ditambah asam atau ditambah basa, udahlah ini jelas berubah. Sehingga ada yang berpendapat, oh ketika gelatin tumbuh dibuat dari babi ataupun sapi, karena ini terjadi istikhalah, maka itu boleh. Lah, kalau gelatin itu misalkan ya, Anda produksi gelatin babi, terus Anda sertifikatkan ke negara ya, ke negara yang membolehkan gelatin babi. What happens? Dia akan memperoleh sertifikat halal. Ya kan? Lah terus kalau itu digunakan di Indonesia, Anda tanpa melihat apakah SH-nya itu dikeluarkan oleh organisasi yang mempunyai MRE dengan BPCBH, Anda nanti bisa jadi tadi itu sebenarnya adalah gelatin babi, tapi memulai sertifikat halal dari luar negeri, kemudian Anda pakai karena di situ sudah ada SH-nya. Lah, makanya di sini kemarin kan ramai ketika kunjungan Pak Prabowo ke Amerika, ya kan? Itu kan ada isu apa? Pokoknya barang Amerika bebas, nggak perlu
sertifikasi halal ya, Anda dengar gitu kan. Nah, kemudian diluruskan oleh apa? Oleh biasa lah, oleh menterinya dalam hal ini oleh BPJS. Oh, enggak gitu maksudnya. Maksudnya barang Amerika itu harus dilakukan audit halal dulu di Amerika dan yang mengaudit halal atau mensertifikasi halal di Amerika itu harus mempunyai MRE, Mutual Recognition Agreement dengan BPJPH. Lah, kalau suatu institusi itu mempunyai MRE dengan BPJPH, ya, maka MR itu apa? Singkatannya kan Mutual Recognition. Tapi saya pemahaman ini jauh sebelum ini saya sudah tahu karena tadi saya terlibat di lab di UGM ini sebagai manajer teknik. Antar lab itu antar antar apa antar badan standar itu seringkali punya MRE Mutual Recognition Agreement. Ini juga sama. Misalkan misalkan gini. Ini contoh ya. Jadi tetap ini ya penjelasannya walau alam nanti. Memang harusnya seperti ini. Artinya produk Amerika itu harus dilakukan sertifikasi halal dulu di Amerika di lembaga yang mempunyai MRE dengan BPJP. MRE itu apa? Mutual Recognition Agreement. Kalau dibahasakan Indonesia adalah perjanjian yang saling menguntungkan dan saling mengakui. Praktiknya gimana? Oh, kalau misalkan ini contoh yang mempunyai MRE dengan Indonesia, ini Cina misalkan. Cina mempunyai MRE dengan BPJPH. Siapa yang mempunyai MRE? Ya, ini baru hari ini saya sampaikan ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak sampaikan ini. Maka ini slide baru hari ini tambahan. Al-Baqarah sertifikat. Karena nanti ada ceritanya kenapa saya sampaikan di sini. Nanti saya ceritakan karena saya kemarin punya saudara yang saya itu dikelui terkait. Ini saya jelaskan. Jadi di sini di Cina itu ada yang namanya lembaga pengaudit lah semacam LPH itu Al-Baqarah Certification. Al-Baqarah ya salah satu surat ya Al-Baqarah. Ini tempatnya di Xiamen, Cina. Kompetensinya food and beverage. Jadi gini, kalau ada produk Cina. Kemudian produk Cina itu makanan minuman Cina, misalkan marshmallow. Kemudian kalau dia sudah dilakukan sertifikasi oleh Al-Baqarah Certification. Maka ketika masuk di Indonesia, maka Indonesia nggak perlu lagi mewajibkan sertifikasi halal. Paham atau enggak? Karena ini sudah dilakukan sertifikasi oleh lembaga yang mempunyai MRE dengan Indonesia. Lah, ini cerita. Saya punya saudara, kebetulan saudara saya itu mengekspor barang ke Brunei. Dari situ makanya terus saya mengecek MRE di BPJB. Ya, suatu saat saya dia itu kok saya mau mengekspor di Brunei, tapi pihak Brunei itu mensyaratkan itu harus dilakukan sertifikasi halal dulu di Brunei atau di Malaysia. Oh, terus saya oh ternyata benar. Apa Brunei itu belum punya MRE dengan Indonesia. Tapi Brunei punya MRE dengan Jakim. Jakim itu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Karena saya dulu sekolahnya di Malaysia kan S3-nya. Jadi lembaga kalau di sini itu di Indonesia BPJPH, kalau di Malaysia namanya Jakim. Lah, Brunei kan punya kebijakan bahwa barang yang seperti di kita kan punya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Ya kan? Kita punya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang sistem jaminan halal. Di pasal 4 kan disebutkan semua produk yang masuk beredar dan beredar itu wajib bersertifikat halal. Kan seperti itu ya. Ini tak anu ya, ini saya mau gunakan untuk status saya ya. Nah, nanti Mbak Afin ini fotonya yang muncul di status saya. Oke, bentar, bentar Mbak.
Lah, jadi saudara saya tadi, Mas dan Mbak, itu Dek, kalau mas saya Dek, itu saya mau apa? Saya mau mengekspor barang ke Brunei ditolak. Lah, kenapa ditolak Mas? Saya bilang gitu. Karena itu, karena Brunei itu mensyaratkan apa harus ada sertifikat halal dari Brunei atau dari Malaysia. Nanti dulu, benar. Terus saya cek di BPJPH itu nggak ada dengan Brunei. Anda bisa cek nanti di sini di apa di yang saya sebut ini ya. Ini ya, Anda bisa cek di sini itu memang nggak ada Brunei. Tapi saya cek di Brunei sudah punya dengan Malaysia. Gitu lah ya. Lah sehingga sangat boleh jadi kasus tadi. Lah ketika Indonesia itu dia membuat MRE kan dengan lembaga halal kan harus selektif kan tidak semua mengajukan MRE dengan Indonesia harus diterima. Kalau itu terjadi perbedaan mazhab yang ekstrim, gimana kita? Ya, itu. Nah, makanya kita nanti harus mengkritisi. Kalau Bapak Ibu nanti tahu, loh ini kok dari negara ini, padahal sana madhabnya ini ya. Biar kita nggak kejadian, ini analisis saya loh ya, analisis pribadi saya. Analisis pribadi saya. Oke, ini kita bisa, ini Australia banyak ini. Banyak, tapi ada sekitar berapa negara. Anda nanti tinggal masukkan di sini negaranya mana. Kemudian ini kan di sini ada tulisan akhirnya MRE kan di sini ya, MRE mutual. Mbak Alvin lihat kan ada tulisan MRE di sini ya. Nah, oke, ini dia Anda cari. Ya. Nanti kalau Anda mau klik ya tinggal ini ya, tinggal di sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini ya. Nah, ini tadi saya katakan, makanya di sini kita perlu, tapi ini sebenarnya adalah harus kebijakan BPJP ya, karena tadi kalau LPH UGM misalkan setiap produk yang ada daging atau gelatinnya masuk lab, ya nggak laku mesti. Pasti saya pastikan nggak laku UGM. Mesti dia akan pindah ke LPH lain loh, biaya uji lab 2 juta, 3 juta loh. Kalau sampelnya banyak, banyak lagi. Nah, gitu ya. Ya, makanya ya nggak tahu tapi ya memang kalau itu memang uji lab juga memang memberatkan memberatkan pelaku usaha. Makanya di sini pentingnya sebenarnya kemandirian bahan baku, obat dan kosmetik. Lah kalau dari kita, kalau Indonesia sendiri kita bisa membuat kolagen, membuat gelatin, itu kan kita enak ya, kita enak. Oke ya, Mas dan Mbak. Nah ini, maksudnya dari baby itu banyaknya ini, mungkin lipstiknya Mbak siapa gitu ya, itu lemak baby itu mungkin ya, itu yang sekarang yang lagi rame apa glowing glowing ya Mbak itu ya glowing glowing eh untuk face mask, saya sih nggak ngerti apa face mask bentuknya apa ya. Itu kan kalau untuk kosmetik ini kan Mbak lah jagonya ya gitu. Takut tua katanya mbak-mbak itu. Tua kok ditakutin ya gitu. Masuk neraka gitu ya takut ya. Tua juga usah ditakutin. Itu. Oke ya, ini mungkin mas ya. Ini apa? Harus kita perhatikan. Karena ini dari baby ini banyak sekali produk yang turun apa dari derivat baby ini yang bisa dibuat menjadi produk-produk ya. Itu. Oke, nah ini dasarnya. Pasal 4 ya. Jadi semua produk masuk beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Ya ini. Ya dulu ini cerita ya. Saya itu senang orang tua saya itu sukanya cerita, Pak. Yang dimaksud produk itu apa? Oh, banyak makanan. Lah disinilah ada stepping. Ya, kemarin makanan minuman harusnya itu berakhir di 17 Oktober 2024 dan diperpanjang. Lah, produk kosmetik dan herbal itu harusnya berakhir di 17 Oktober 2026 ini. Gitu. Ya. Nah, karena dari pasal 4 tadi kan semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal itu kan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biodan, nanti akhirnya juga barang gunaan.
ya kan? Baju yang saya pakai, kacamatanya Mbak Akvin, jilbabnya Mbak Ilman, itu kan nanti wajib. Tapi itu nanti. Ya, sekarang ini adalah apa? Masih makanan, minuman, ya, kemudian obat, apa namanya, obat herbal. Ya, kenapa kok obat herbal yang didahulukan? Karena obat herbal itu kan berasal dari tanaman. Tanaman itu almost all adalah apa? Positively list gitu. Ya kan gitu. Lah, kalau di Malaysia itu standarnya gini, semua tanaman itu halal kecuali yang dikecualikan oleh pihak yang berwenang seperti itu ya gitu. Oke, Mas dan Mbak, lah ini pernah undang-undang ini dilakukan uji material di judicial review di MK. Nah, pada itu saya jadi saksi ahli, ini saya masih kurus ini, nggak seperti sekarang. Ya ini tahun berapa ini? Tahun 2017 ya, sudah 9 tahun yang lalu. Itu undang-undang ini, saya seumur-umur jadi saksi ahli MK ya ini ketika undang-undang halal digugat. Ya, jadi keren lah ya saksi ini saksi ahli. Ya. Jadi ya siap izin yang mulia, izin menjawab yang mulia gitu seperti itu. Jadi kalau Anda di MK ya. Oke, lah ini beberapa peraturan yang terkait dengan sertifikasi halal ya. Eh, Anda bisa lah dan nanti Anda harus kumpulkan siapa tahu nanti Anda ditanya oleh asesor ya gitu. Makanya saya yakin Halal Institute mesti sudah punya folder yang isinya peraturan-peraturan terkait dengan halal. Punya kan Mbak Afin ya? Sudah di-share kan ya? Oh, ada ya kan? Ada. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi Anda enak sudah dikumpulkan ini. Jadi lembaga pelatihan seperti ini juga selalu update terutama terkait dengan peraturan-peraturan yang harus kita penuhi ya, baik sebagai auditor, pelaku usaha, penyelia dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke saya tak minum dulu ya, off kamera dulu ya. Setengah setengah menit ya. Boleh ya gitu. Jangan pergi loh Baik, ya. Prof, silakan. Saya minum ini Iya, aja minum. Gak enak ditunggu, saya kalau Prof. usah minum ketahuan. Bentar. Baik, Bapak Ibu, sambil kita menunggu Prof sedang minum dan mengatur nafas sebentar, silakan Bapak Ibu yang belum absen melakukan absensi dulu, karena nanti pasti akan dicari ya oleh fasilitatornya. Silakan. Dan jika ada yang sudah mendapatkan pertanyaan atau ingin bertanya, silakan dicatat terlebih dahulu nanti disampaikan di 45 menit terakhir sebelum sesi ini berakhir. Kita Oke, akan ya. tanya jawab. Oke, saya lanjutkan. Itu Mbak Afin Silakan, itu Prof. segitu. Saya minum aja terus diisi pengumuman ya, seperti di pesawat. Oke, biar Anda nggak ada waktu kosong. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke, tadi kan topiknya adalah pengetahuan bahan kosmetik dan obat halal. Pengetahuan bahan halal, obat dan kosmetik. Penentuan bahan dan evaluasi titik kritis bahan untuk obat dan kosmetik. Nah, Mas dan Mbak, karenanya kita harus tahu ya apa definisi dari kosmetik halal. Tapi yang saya pastikan definisi ini juga sama dengan makanan halal, apa barang gunaan halal dan sebagainya. Jadi di Malaysia itu, Malaysia ya karena yang menurut saya referensi terbaik untuk menjelaskan terkait dengan definisi halal itu ini ya gitu. Jadi Malaysia itu punya ini Mas dan Mbak. Malaysian Standard Halal Pharmaceutical Guideline. Jadi dia tiap komoditas itu ada standar halalnya. Ada Halal Pharmaceutical Guideline. Kalau Anda mau beli juga bisa dibeli kalau nggak salah 20 ringgit berapa 60.000 lah ya. Jadi Malaysian Standard ini untuk makanan. Kemudian nanti ada Malaysian Standard ini kosmetik, ya kan? Ini apa ini? Halal kosmetik, halal pharmaceutical. Jadi dia itu punya. Tapi dan di standar itu ada definisi halal food, halal kosmetik itu semuanya sama. Secara umum sama, hanya yang berbeda gini. Misalkan halal kosmetik, karena ini kosmetik, mah ya kosmetik produk that contain yang selanjutnya sama. Farmasi ini juga sama ini.
Ya, halal pharmaceutical, a pharmaceutical product that contain bla bla bla. Sama. Nah, makanya sekarang saya yang crop-cropan saja yang saya ingin jelaskan. Artinya apa? Sama definisi untuk sediaan obat dan juga untuk kosmetik ya. Ya, sekarang saya punya karena saya punya standar untuk halal pharmaceutical dan juga punya standar untuk kosmetik. Ya, saya cropkan yang kosmetik saja. Ini ya, ini jelas crop-cropan. Nah, kita crop di aslinya. Halal kosmetik. What is halal kosmetik? Kosmetik, jadi halal adalah kosmetik product that contain ingredient permitted under the Sharia law and fatwa and fulfill the following condition. Jadi sediaan kosmetik halal adalah produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang diizinkan oleh hukum syariat dan fatwa. Ini hebatnya. Dulu nggak ada kata-kata en fatwa, terus direvisi. Jadi apa en fatwa? Karena kalau hukum syariat itu kan biasanya kita ilmu fikih. Makanya ilmu fikih itu al ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah at-tafsiliyah al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah. Itu ilmu syariat itu apa? Ilmu terkait hukum-hukum yang rinci. Lah kalau kita bicara dengan hukum syariah itu seringkali itu bersifat elektif. Fihi wajhani atau fiha akwalun. Di dalamnya ada dua pendapat. Oh, terkait dengan hukum ini ada beberapa pendapat. Nah, gitu kan? Nanti orang akan cenderung memilih yang ringan. Makanya kita harus mendasarkan selain hukum syariat harus fatwa. Nah, kalau fatwa kan tunggal. Kan nggak bisa MUI membuat fatwa gelatin babi itu kadang halal, kadang karo. Kan nggak bisa gitu. Strict, ya kan? Oh, gelatin babi non halal. Tapi kalau Anda cari hukum gelatin babi dari perspektif hukum syariah, hukum fikih, nanti ada saja ulama yang berpendapat, oh itu boleh halal, oh itu tidak boleh. Karena kalau ciri khas dari hukum fikih itu fihi kaulani, di dalamnya ada dua. Dulu kan Anda pernah apa zaman COVID dulu kan ada apa Mbak vaksin. Oh, ini lembaga organisasi Islam ini membolehkan, yang ini tidak karena sudut panjangnya hukum syariat. Maka kita harus kembali ke fatwa. Nah, ini pentingnya Anda juga dibekali materi tentang fatwa. Ya, lah sehingga sediaan kosmetik halal adalah sediaan kosmetik yang dia itu mengandung bahan-bahan yang diizinkan oleh hukum syariat dan fatwa dan memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, tidak boleh mengandung komponen apapun bahan non dari hewan non halal. Jadi nggak boleh. Ini ya, berarti ini do not consist or contain any part of matter of an animal that is prohibited by syariah law. Berarti tidak boleh mengandung bahan yang berasal dari hewan yang tidak dibolehkan oleh hukum syariat. Jadi nggak boleh sediaan kosmetik kok mengandung kolagen baby. Kenapa? Karena itu part of the baby. Ya kan? Kok itu mengandung gelatin tikus? Oh, nggak boleh. Karena tikus itu non halal animal. Itu nggak boleh. Itu ya. Atau bahan kosmetik halal itu juga tidak boleh kalau asal hewan itu hewan halal, tetapi dia disembelih dengan cara non halal. Kan ini. Ya. Jadi eh, or that sini kembali ke animal ya, has not been slaughtered in according with syariah law and fatwa, atau hewannya itu halal tetapi dia itu tetapi dia itu apa tetapi dia itu disembelih dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum syariat. Oke ya, gitu. Yang kedua, bahan halal kosmetik itu atau sediaan halal kosmetik itu do not contain anything which is not according to Sharia law and fatwa. Tidak boleh mengandung apapun yang itu kategorinya najis.
Ya, apakah itu najis itu mukhaffafah, mutawasito, apalagi najis mughaladz. Dan najisnya apa khinzir ya, itu kan najis mughaladz. Do not intoxicate according to Syariah law and fatwa. Tidak boleh apa? Meracuni ya, membaik. Karena kita punya prinsip di dalam kaidah fikih itu ada prinsip la dororo wala diroro. Kita tidak boleh mencelakakan diri sendiri dan kita juga tidak boleh mencelakakan orang. Itu mengapa? Anda kalau nggak tahu kalau mbak-mbak itu kan seringkali putih terus pakai apa sediaan kosmetik di situ ada hidrokinonnya mungkin tinggi kemudian ada merkurinya dan itu kan membahayakan Anda maka itu nggak boleh atau minimal dibatasi jumlahnya karena ya itu memang tidak berasal dari babi tapi itu intoxicate membahayakan kita ya. Kemudian do not contain any part of human being which are not allowed by syariah law and fatwa. Tidak boleh mengandung ada bagian dari tubuh manusia. Dulu kan ada ya, pernah isu ya, wallah alam saya suatu saat itu pernah ngisi kajian ya dengan salah seorang ustadz di Jogja ya. Kalau di desa ya manggilnya kiai karena di Jogja itu kan manggilnya ustadz ya. Terus dia bilang pada waktu itu saya ngisi dari sisi sainsnya ya, kemudian dia dari sisi yang cerita gini Pak, itu Pak katanya di negara X, di negara China itu, walau alam ya benernya seperti apa. Itu kalau mamut, ngerti mamut kamu ya, mama muda itu, kalau dia itu hamil, itu bayinya digugurkan, terus air ketubannya diambil. Katanya air ketuban itu digunakan untuk campuran pelembut kulit. Karena coba bayangkan, ya bayi itu kenapa dia itu kulitnya itu lembut nggak seperti saya kasar ini ya, karena saya pekerja kasar ya itu karena dia berada di lingkungan ya air ketuban tadi yang itu memang mendukung bayi itu lembut anunya yang paling tahu komposisinya ya Allah Subhanahu Wa Taala kan karena yang paling tahu terkait dengan kita itu ya tentunya orang yang membuatnya zat yang membuatnya dalam hal ini Allah. Nah itu katanya ya, benernya ya, itu nggak boleh karena dari ketuban manusia. Makanya di sini ada do not any part of human being. Ya, itu nggak boleh. Oke ya, itu. Kemudian ini anot ya, tidak membahayakan bagi kesehatan. Kemudian ini have not been prepared, process or manufacture using any instrument that is contaminated. Nah, tidak boleh. Kita akan pernah dengar isu ya. Oh, kalau misalkan orang membuat misalkan, kalau di dalam sediaan kosmetik yang terkenal misalkan lotion atau krim. Krim itu kan mesti ada unsur lemaknya ya, ada unsur apa? Lemaknya. Lah ketika itu lemak, mau pakai lemak babi, kemudian dibuat krim. Terus setelah itu untuk mixer yang sama untuk membuat homogen, kemudian dia kok digunakan ganti untuk lemak sapi atau minyak sawit. Nah ini nggak boleh. Ini karena ini karena pada tadi sudah terkontaminasi dengan najis. Nah, yang terakhir produk kosmetik halal itu selama penyiapan tidak boleh kontak dengan apa A sampai F dan dia itu kalau disajikan juga harus terpisah ya. Makanya saya cerita dulu ketika saya sekolah di Malaysia, kalau mau pulang ke Indonesia, kan bandaranya KLIA, ya, Kuala Lumpur International Airport. Itu di situ ada dua gerai, tahun-tahun itu loh ya, tahun saya sekolah itu 2008 sampai 2010. Di situ itu ada tulisan gini Mbak, gerai. Gerai ini hanya menyediakan produk halal. Halal. Jadi semuanya itu sudah dapat sertifikat halal. Terus gerai sebelahnya ada tulisan ini, kehalalannya tidak dijamin. Kenapa dia sampai punya dua tadi? Karena tadi dia punya standar bahwa produk halal itu harus terpisah penyajiannya dengan yang non halal atau minimal yang belum yang status halalnya meragukan. Ya itu. Oke ya, saya lanjutkan sekarang. Lah ini seringkali saya itu ditanya sama mahasiswa. Pak, tadi kan Pak Abdul bilang bahwa salah satu produk non halal itu kalau ada
daging atau lemak yang itu berasal dari hewan halal, tetapi itu disembelih dengan cara non halal atau disembelih tidak sesuai dengan hukum syariat. Lah, ini sudah ada Mas dan Mbak penelitiannya. Ini penelitian, penelitian yaitu sudah lah itu mesti benar ya. Jadi melakukan penelitian gini, ini jurnalnya bagus ya bagi Anda yang dosen, ini impact factor-nya tinggi ya. Ini Arabian Journal of Chemistry. Jadi dia dalam desain risetnya gini, ada 20 ayam itu disembelih dengan cara sesuai dengan Islamic principle. Dan 20 ayam itu tidak ya. Lah terus Mbak, dagingnya itu dianalisis profil metabolitnya. Dan itu ya memang beda. Makanya di sini setelah dilakukan ini metabolitnya, ini di sini itu metabolit-metabolitnya antara yang disembelih secara halal itu namanya dzabihah. Dzabihah itu kan penyembelihan ya. Makanya di dalam hadis kan ada wa idza qataltum fa aksinu al-qitlah wa idza dzabhtum fa aksinu az-dzibhah. Dzibhah itu penyembelihan. Nah, itu penyembelihan kalau itu sesuai dengan prinsip itu namanya di sini dzabihah, ada tulisan dzabihah di sini. Ini dzabihah. Ya, dan di sini non zabika. Gampangnya, mudahnya zabika itu yang halal, ini yang biru, kemudian yang non halal, non zabika itu yang terpisah, Mas. Itu titiknya 20 terpisah dengan clear. Artinya apa? Kalau daging itu berasal dari penyembelihan, hewannya kan sama-sama ayam. Disembelih dengan cara halal dan yang satu dengan cara non halal, ya, maka itu juga bisa ter, apa namanya bisa terbedakan, ya seperti itu. Mohon izin Prof, waktunya Oke, benar. 45 menit lagi. Oke, benar ya. Saya bentar lagi selesai nanti tanya jawab. Ternyata ini berbeda, ya. Ternyata ini berbeda, gitu ya. Jadi dengan sains kita bisa ini membedakan. Nah, saya sering berguru kalau mahasiswa, Pak itu kok nggak pakai unta di Arab kan unta Pak harusnya. Ya mubazir. Padahal mubazir temennya setan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Lah, karena kalau 20 onta disembelih dengan cara non kan nggak bisa dimakan. Yang bisa diambil kan tulangnya nanti, kulitnya setelah disamakan. Nah, makanya terus aku yang kemah. Kalau Anda ya ayam mungkin masih kemahalan. Anda bisa modelnya burung emprit, saya bilang gitu. Ngerti burung emprit ya? Burung gereja itu yang kecil itu ya, seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk ke bagian akhir. Ya, ini tadi LPH ini sudah saya sampaikan ya gitu. Nah, ini saya menunjukkan lab kami itu sudah terakreditasi ISO 17025 ya gitu. Jadi kita punya beberapa parameter uji seperti di sini cemaran daging babi dan juga di sini identifikasi gelatin babi itu memang apa masuk ruang lingkup kita ya gitu. Oke, ini untuk apa? Tadi sudah saya sampaikan MRE lah. Nanti Mas dan Mbak, saya yakin kalau Anda sudah bergabung dengan apa, sudah di bawah LPH tertentu tadi dari moderator menyampaikan bahwa beberapa sudah bergabung, ada Hidayatullah, ada di universitas dan sebagainya lah, ada yang freelance. Maka Anda mesti setiap LPH wajib mempunyai apa namanya alur apa namanya skema audit. Kalau ini kan alur sertifikasi produk halal ya, bagaimana kalau kita mau mensertifikasikan produk halal. Nah, setiap ini tadi yang saya katakan service level agreement ya. Ini totalnya itu hanya 15 hari ya. Totalnya 15 hari itu harus sudah ada. Nah, ini yang saya katakan skema audit sehingga siapapun auditor harus tertakluk dengan skema audit yang ada di kita di masing-masing LPH. Ya, jadi masing-masing LPH itu dia mempunyai apa yang disebut dengan skema audit. Ya, sesuai dengan ruang lingkup karena kami di UGM ada ini untuk obat, ya, kosmetik, makanan, minuman, rumah potong hewan, rumah potong unggas ini kita punya ya. Tuh. Kemudian oke ya, yang terakhir kita masuk ke evaluasi titik kritis ya. Jadi bahan yang digunakan untuk produk ya untuk produk halal itu kan dikelompokkan ada yang positif lilis ya kemudian ada yang kritis dan juga highly critical sangat
sangat kritis ya. Yang positif lilis itu boleh langsung digunakan. Ya, kalau kritis ya nanti dilihat bagaimana proses pembuatannya. Lah kalau sangat kritis harus lebih detail lagi ketika kita melakukan pemeriksaan. Nah, kita tahu bahwa kalau kita melakukan audit itu kan kalau dalam perspektif halal ya, itu semua bahan itu sama, dikategorikan sama pentingnya karena itu nanti masuk ke tubuh kita. Kalau kita melihat perspektif untuk obat tuh ya, kalau kita melihat perspektif dari yang berkhasiat, maka itu dibedakan ada yang namanya bahan aktif, ada yang namanya bahan pendukung. Tapi untuk perspektif halal, semuanya harus halal. Contohnya gini, kalau Anda minum tablet paracetamol ya, tahu ya, Panadol atau apalah yang Anda minum setiap akhir bulan itu karena pusing jajanmu sudah habis ya, tablet paracetamol, maka itu isinya itu tidak hanya paracetamol Mas dan Mbak. Mungkin ada paracetamol, ada amilum, amilum kayak tepung lah ya. Nah, yang beraksi untuk meredakan sakit kepala itu kan paracetamolnya. Tepungnya ya mari kenyang ya tepungnya. Kalau kamu minum 10 tablet itu kenyang nanti. Tapi ya terus semaput nanti kamu. Jadi itu apa amilumnya itu kan nggak aktif. Tetapi kalau dalam perspektif identifikasi kritis bahan halal, maka tidak ada bedanya antara bahan aktif dan juga bahan tam. Contohnya gini, tadi tablet paracetamol. Isinya itu adalah paracetamol dan amilum. Maka paracetamol di sini juga sebagai titik kritis halal. Misalkan pertama, kemudian amilum itu kita menyebutnya eksifien, bahan tambahan itu titik kritis halal, titik kritik halal kedua. Terus kan itu kita lakukan proses, kita lakukan tableting. Ketika tableting, ini kan kita menggunakan alat tertentu, maka proses itu menjadi titik kritis ketiga. Kemudian begitu sudah menjadi produk tablet, maka itu kita harus cek bagaimana kemasannya itu menjadi titik kritis yang keempat. Sehingga semakin banyak komponennya, semakin banyak proses yang terlibat, maka di situ evaluasi titik kritis halal akan menjadi lebih kompleks. Lah, terlebih lagi kalau nanti Anda seperti ini kejadian, misalkan Anda mengaudit ya, ini contoh mengaudit obat lah ya, yang potensinya yang tinggi itu obat. Obat itu kita ngecek, oh kalau itu positif lilis, ya kalau positif lilis kan Anda sudah ngerti ya, peraturan Menteri Agama, keputusan Menteri Agama 1360 kan, itu biasanya keluar itu di pretest, nanti juga postes keluar lagi, apa KMA 1360 ya, itu apa terkait dengan positif lilis. Nah, di situ kalau itu bahan obat itu masuk positif lilis, sudah langsung dipakai. Kan gitu. Kalau itu tidak Pak masuk positif lilis, Anda ngecek apa? Ada nggak SH-nya kan gitu kan? Oh ada SH. Lampirkan, bisa dipakai. Lah kalau problemnya, ini ada bahan obat, tidak ada positif lilis, ya, bukan positif lilis, tidak ada zat halal. Lah kalau padanannya itu ada misalkan, itu obat yang dipakai oleh pelaku usaha adalah obat merek X, dikeluarkan oleh Y. Y ini belum memenuhi status halal, maka Anda bisa menyarankan kepada pelaku usaha untuk mengganti paracetamol yang sudah ada sertifikat halalnya. Paham ya? Problem lebih pelik lagi gini. Satu-satunya yang beredar di dunia ini, paracetamol itu hanya satu pabrik. Dan pabrik itu belum memperoleh sertifikat halal. Kan nggak mungkin ada ini ganti pabrik yang lain. Gimana ganti wong ini satu-satunya pabrik yang memproduksi paracetamol. Nah, maka perlu uji lab untuk memastikan bahwa tidak ada komponen non halal. Itu tidak mudah, Mas dan Mbak. Karena belum tentu tersedia metode uji untuk menguji bahwa paracetamol itu bebas dari komponen non halal. Nah, itu tantangan-tantangan
bagi kita sebagai seorang auditor, tapi nanti seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya pengalaman Anda, maka semuanya ya nanti akan terjawab lah. Anda sebenarnya mesti ada solusinya. Mungkin nanti Anda bisa bertanya dengan auditor yang lebih senior atau Anda meminta fatwa dari BPJP ya baiknya seperti apa ya, mesti ada cara untuk itu. Gitu ya Mbak Afin, saya sudah dilirak-lirik dari tadi ya, biar sama dengan presentasi sebelumnya. Saya memang biasanya ngomong sekitar 1,5 jam, terus setelah itu kita banyak diskusi ya. Tolong kalau diskusi lebih banyak ke aktivitas audit, jangan tanya masalah hukum ya, karena masalah hukum itu bagian dari fatwa. Saya khawatir kalau itu salah, itu saya nanti dol mudil, saya sesat dan menyesatkan. Ya berat ya itu kan baru masalah hukum. Nanti saya akan jawab, cari itu di fatwa MUI. Itu paling aman saya jawaban seperti itu. Maka sebaiknya tidak, tapi sebaiknya lebih banyak ke ke bahan, kemudian ke proses audit. Toh Anda juga sudah ada materi terkait dengan fatwa. Gitu ya. Gitu Mbak Afin, waktu saya kembalikan ke Anda. Makasih. Baik, terima kasih banyak Prof. Abdurrahman. Sebelum kita ke yang raise hand, ini sudah ada dua penanya dari kolom chat dari Bapak Harijat Miko. Sharing saja Pak terkait dengan gelatin. Saat audit memang dipakai produk gelatin yang halal. Tetapi selanjutnya purchasing membeli bahan baku hanya memperdulikan harga. Di bagian Hmm. QC atau produksi hanya tahu kode saja jika tidak tahu dari mana sumber pembeliannya. Mungkin pengalaman Pak Hari ya Pak. Oke. Ya ini dia anu ya, tapi gini ya, saya coba menjawab Sharing-sharing. gini. Gini, iya memang seringkali makanya itu perlu salah satu dalam SJPH, dalam satu SJPH itu kan ada komitmen dan tanggung jawab. Di komitmen tadi itu ada kebijakan halal. Karena kebijakan halal kami hanya menggunakan dan memproduksi produk halal. Itu rata-rata komitmennya seperti itu. Nomor dua, di komitmen dan tanggung jawab itu dipastikan bahwa semua personil yang terlibat dari hulu sampai hilir, terlibat dari A sampai Z itu harus paham terkait dengan proses halal ini gitu. Sehingga tetap saja bagian purchasing, bagian pembelian harus mempunyai pemahaman bagaimana dia memang memilih gelatin yang itu memang betul-betul halal. Dalam artian tidak hanya di sertifikatnya, tetapi itu memang dia juga menguasai, oh ini yang melakukan sertifikasi adalah lembaga ini, dia punya MRE dan BPJP ya gitu, biar tidak ada problem di kemudian hari. Gitu ya. Yap, baik. Terima kasih Prof untuk Oke. tanggapannya. Selanjutnya dari Ibu Amelia Ramadhani. Izin bertanya Prof, pada produk ekstrak yang selama ini dibuat oleh para akademisi kebanyakan menggunakan formulasi etanol 70%. Pertanyaan saya, bagaimana bisa jika ekstrak ini dilanjutkan sampai hilirisasi produk dengan mendapatkan label halal, namun pada proses maserasi menggunakan etanol 70%. Ya bagus, ini pertanyaannya. Oke, sekarang saya jelaskan ya. Pertama, untuk maserasi kan memang pakai etanol. Ya, etanol sendiri itu ada dua jenis. Ada yang etanol yang itu industrial alkohol, Mbak. Kalau Anda orang Bali kan mesti kenal, misalkan dari Emerk ya, Emerk Sigma. Itu industrial alkohol dan itu dia suci, nggak masalah. Jadi makanya kalau Anda lihat antiseptik itu kan nyata-nyata itu ada alkoholnya, terdapat sertifikat halal. Oke ya, itu. Kemudian, oke, ada fatwa juga, toh etanol itu juga boleh kalau ini kita untuk ekstrak, itu kan yang paling banter itu kan ada residu etanol itu sangat kecil sekali gitu ya. Kalau maksimal kandungan etanolnya, kalau Anda analisis pakai GC, gas kromatografi, dan itu kurang dari 0,5% kan oke, nggak masalah juga. Jadi aman aja karena dia pertama menggunakannya adalah etanol industrial alkohol, bukan etanol yang dari industri komer. Kalau etanol dari industri komer, bagaimanapun itu bahan asalnya sudah mutanajis, kena najis. Itu ya, jadi nggak masalah.
Baik, bagaimana Bu Amelia? Dapat diterima. Oke. Selanjutnya dari Bu Isna. Izin bertanya Prof. Satu, jika auditor telah terdaftar pada suatu LPH, namun karena ada satu dan lain hal pindah ke LPH lain, apakah SK yang telah diperoleh saat berada di LPH sebelumnya akan tidak berlaku dan harus mengikuti pelatihan plus uji kompetensi kembali saat sudah aktif di LPH yang baru, atau bagaimana proses transfernya? Kemudian yang kedua, saat ini banyak klaim kosmetik halal yang juga mengklaim wudhu friendly atau bisa menembus air. Apakah dalam standar sertifikasi halal, uji permeabilitas ini menjadi syarat wajib atau sertifikasi halal hanya fokus pada kesucian bahan baku saja? Bagus ini pertanyaannya ya. Sip ini. Oke, yang pertama, tidak harus. Jadi LPH itu hanya klub aja. Jadi sertifikat kompetensi Anda, sertifikat pelatihan Anda itu tidak terikat Anda itu bergabung dengan LPH mana. Anda bebas, sudah itu. Ya, gitu. Sehingga kalau nanti Anda pindah klub LPH, ya tidak harus. Anda hanya bermodalkan bahwa surat keputusan dari kepala LPH bahwa Anda sudah tidak bekerja di LPH A gitu ya. Dan dengan bekal itu kemudian itu digunakan untuk membuat surat keputusan pengangkatan Anda sebagai auditor di LPH B. Gitu ya. Oke, kemudian nomor dua, saat ini banyak klaim kosmetik. Ya, saya itu nggak tahu dulu Mas katanya salah satu ini apa ya? Salah satu syarat syarat salah satu syarat apa uji itu katanya diwajibkan adalah ini uji tembus air ini. Ya kan? Karena bagaimanapun kalau air itu tidak menembuskan wudhunya itu kan tidak sah gitu ya. Tapi pada kenyataannya kami, saya belum melihat apa namanya, belum melihat ini wajib uji gitu ya. Tapi dulu memang salah satu syarat LPH itu kan harus punya lab atau bekerja sama dengan lab. Dan lab itu harus bisa melakukan uji tembus air gitu ya, uji tembus air tadi. Lah, tapi selama ini kami belum pernah di lab kami itu menguji itu, menguji itu gitu ya. Sehingga kemungkinannya ya dua tadi, Mbak. Hanya dilihat bahwa ya ini bagus ya. Secara zat mungkin bahan itu, secara zat bahan itu memang halal. Secara zat loh ya, secara zat. Hak bahan itu halal. Artinya ada bahan yang dia itu memenuhi syarat halal kan ya halal. Tapi mungkin bahan itu ketika digunakan di kulit dan itu digunakan di bagian yang wajib dibasuh ketika kita itu wudhu atau kita mandi wajib, kok itu nggak sampai kan nggak sah wudhunya, ya kan? Kalau kita belajar ngaji kitab Fathul Muin misalkan itu misalkan ada apa pacar atau apa yang itu menutupi bagian luar di kuku ini dan itu tidak tembus air kan nggak sah wudhunya. Ya kan? Lah, sehingga ini bagus. Makanya, tapi gini Mbak, ya selama ini dengan tidak adanya uji anu air tadi, itu sangat boleh jadi orang hanya melihat, oh produknya ini sudah apa? Sudah memenuhi semua halal, terus boleh. Terus tidak dilihat fungsinya. Nah, mestinya ini dilihat fungsinya digunakan di mana ataukah ini bahan ini dia bisa ditembus air atau tidak. Lah makanya itu perlu kalau seperti ini wajib. Lah cuma ini harus ada regulasi yang kalau hal itu krim atau lotion secara bahan halal tapi tetap wajib dilakukan uji tembus air misalkan ya. Oh, itu bagus, Mbak. Jadi hidup semuanya. Ya, gitu. Baguslah ini menurut saya. Tapi saya akui bahwa kalau audit selama ini ya tadi ya fokus bahan baku yang digunakan proses. Tapi ini memang harus 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 apa? Harus dilengkapi dengan uji air karena tadi loh Mbak. Tadi kan sudah saya sampaikan karena itu nggak wajib. Kemudian ada kompetisi kompetisi LPH. Kemudian apa? Uji itu diberikan kepada
apa pelaku usaha di pelaku usaha, maka cenderung pelaku usaha dan penyedia akan memilih akan memilih yang tidak mengharuskan uji lab gitu ya, seperti itu. Tapi ini bagus lah, saya nggak ngerti nanti gimana. Tapi nanti harus kita sampaikan ini ya. Kita sampaikan bahwa untuk penggunaan-penggunaan yang topikal seperti ini ya harus kalau itu dikhawatirkan tidak tembus air ya wajib dilakukan uji ya. Gitu ya Mbak ya, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof penjelasannya. Cukup ya Bu Isna. Selanjutnya dari raise hand terlebih dahulu Prof. Pak Taufikur Rahman silahkan Pak. Terima kasih waktunya. Siang, Prof. Mau tanya, Prof. Oke. Tadi sekilas sudah disinggung terkait dengan permintaan untuk apa namanya uji lab. Jadi misalkan ada pelaku usaha di bidang, misal produknya produk minyak wangi, tapi Mm-mm. Ya. bahan alkoholnya tidak Mm-mm. ada keterangannya, maksudnya spesifikasinya apa. Jadi kan kita nggak bisa ngecek. Apakah bisa kita minta kayak tadi apa namanya uji lab atau cukup diarahkan untuk mengganti ke yang tadi apa namanya yang ada sertifikatnya tadi kehalalannya. Mm-mm. Sekian, Prof. Oke. Oke. Ya ini Pak, kalau seperti ini kan kalau ada minyak wangi seperti itu, kalau disediakan halal, kita kan tetap akan menguji bahan-bahan yang digunakan. Misalkan, oh minyaknya minyak asiri dari tanaman ini positif list. Kan gitu. Kemudian campurnya alkohol. Alkoholnya dari mana? Ini harus kita cek. Gitu. Sudah ada logo halalnya belum alkohol itu? Ya, kalau Anda lihat di industri alkohol kan itu ada logo halalnya, Mas. Jadi boleh. Berarti kan dia nggak najis gitu loh. Ya kan nggak najis. Ya. Kemudian kalau itu tidak ada, tadi ini dari alkohol saya beli, Pak, nggak ada sertifikat halalnya. Lah, maka saran kita kan itu sudah banyak alkohol-alkohol yang sudah ada sertifikat halalnya itu. Sarankan saja ke dia untuk ganti alkohol yang sudah ada sertifikat halalnya. Gitu ya, Mas. Gitu caranya seperti itu. Gitu. Mungkin mau ada yang dikonfirmasi kembali. Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Yo, Baik, terima Navin. kasih Pak Taufikur Rahman. Selanjutnya Pak Adam silahkan Pak. Oke. Selamat siang, Prof. Izin Izin Bapak bertanya. bisa on cam Pak. Ini sudah on cam ini? Oh sudah ya, baik. Sudah on cam ini. Baik, terima kasih. Oke. Silahkan Pak Adam. Baik, izin bertanya, Prof. Saya ini apa namanya ada ketika tadinya dengan membahas soal MRA gitu, saya ada kepikiran sesuatu hal, yaitu ketika kita menggunakan produk yang sudah diakui MRA-nya, misalkan nih produk makanan gitu, food and beverage yang sudah lingkupnya sudah diakui oleh BPJPH nih lembaga halalnya. Tetapi di Ya. situ dia menggunakan produk sembelihan yang mana di lembaga itu belum diakui MRA-nya oleh BPJPH. Nah, itu apakah tidak menjadi masalah Prof ke depannya? Karena nanti dikhawatirkan ternyata standarisasinya beda. Nah, begitu bagaimana Prof? Terima kasih. Bagus ini pertanyaannya, Pak. Lah, itu makanya saya tadi bilang, eh, saya tidak tahu, Pak, mekanismenya bagaimana BPJBA itu membuat MRA dengan lembaga sertifikasi. Mestinya, kalau menurut tadi tugas auditor, di, mestinya itu harus di standar mereka. Kan mereka punya standar, Pak. Seperti lembaga tadi ya Food and Beverage Al-Baqarah. Setiap lembaga itu kan pasti dia punya standar ketika dia itu mau memberikan sertifikasi halal ke produk apapun yang disubmit ke mereka. Lah, mereka kan harus ditanya standarmu kalau untuk penyembelihan gimana gitu. Karena kan mungkin BPJPA punya standar, oh kalau stunting nggak boleh misalkan. Atau kalau stunting seperti ini boleh ini. Lah ini harus dikomprom. Itu BPJPA harus berperan sampai di situ, Pak. Nggak bisa kalau kita itu hanya melihat apa tadi, ini lembaganya ini sudah pakai. Tapi ya betul Pak, menurut Bapak tadi harus sampai ke
ke apa ke prosedur penyembelihan. Itu Pak Wong tadi aja tugas auditor standar BPJB harus kita memeriksa penyembelihan, oh, Pak. Kan nggak mungkin dia terus lalu tidak memeriksa bagaimana prosedur penyembelihan untuk lembaga yang mau diajak MRA. Gitu loh Pak, logikanya kan mesti itu harus diajak gitu. Mesti harus dicek juga gitu. Wong dia di tugas auditor nyata-nyata tadi ada memeriksa prosedur penyembelihan, oh Pak. Ya kan gitu ya, tapi seperti itu BPJP harus diingatkan juga gitu, atau minimal orang yang melakukan apa namanya conformity assessment, eh, eh, penilaian kesesuaian itu harus memastikan bahwa standar-standar yang ada di BPJPH itu juga harus terpenuhi oleh lembaga yang diajak MRE atau lembaga yang mengajukan MRE. Tapi saya pikir itu orang-orang BPJPH juga sudah mengantisipasi lah Pak. Mereka juga orang-orang pintar untuk itu. Saya yakin kok sudah ya. Menurut saya loh ya. Husnuzon saya seperti itu. Tapi benar kekhawatiran Bapak tadi. Bahwa proses ini harus semuanya. Tidak bisa sepotong-potong. Hanya bahan ini dia punya kesamaan mazhab. Ya. Tapi kan bagaimana prosedur penyembelihan kan harus komplain dengan fatwa yang ada di Indonesia. Gitu ya Pak ya. Baik, Prof. Soalnya saya mikir gini, Prof. Apa ketika kita ngobrolin soal regulasi dengan BPJPH mungkin enak ya. Kita, oh harusnya BPJPH seperti ini. Tapi kan kita sebagai auditor itu kan harus ada kehati-hatian tentunya. Iya. Nah, ketika kita menghadap ke pelaku usaha kan mereka nggak mau tahu soal itu. Loh, yang penting produkku sama sertifikat halal ya, Mas. Bu piye carane, Mas. Nah, itu yang saya menjadi pikiran, Prof. Gitu, Nah, Prof. nggih, bagus Pak. Iya, tapi kan kita memang, kalaupun itu Pak, kita sebagai auditor juga tertakluk dengan itu. Ketika BPJPH itu sudah mempunyai MR, artinya itu kan dia sudah sana mesti sudah sesuai dengan BPJPH. Masalah kita punya kecurigaan itu ya lain hal, tapi secara legal formal itu kan sudah Pak ya gitu. Sehingga makanya kasus tadi Pak Jelatin itu yang tadi saya ceritakan itu kan gak nyalakan, dia nggak menyebutkan siapa auditornya semua karena LPH-nya sudah benar Pak, melakukan audit sesuai dengan standar. Makanya tadi saya bilang Pak, ya kan ini kan tidak disalahkan auditornya karena memang, jadi kalau kita itu sudah melakukan sesuai dengan yang di garis panduan alur audit kita, kan kita sudah sesuai. Kalau kita mau diaudit oleh BPJPH, silakan kita beri. Makanya tadi saya bilang, Pak, ya ini karena kebijakan tidak mewajibkan uji lab, kan sama toh Pak. Kecurigaan Bapak itu kan sama. Ini sudah kok, ini sudah halal. Ah, kalau Bapak lebih tinggi lagi, ini lembaganya sudah punya MRE kok. Kan sama dengan kecurigaan saya. Ini dagingnya menurut saya mungkin itu ada campuran babi. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapa. Karena apa? Uji labnya tidak harus. Sama dengan tadi, kita juga nggak bisa ngapa-ngapa, Pak. Ketika itu dia sudah punya MRE dengan BPJPH. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik, Prof. Terima Baik, kasih banyak jawabannya. terima kasih. Selanjutnya Bu Sagita mungkin satu pertanyaan saja Bu dari Ibu. Baik, terima kasih Bu Alvin. Ya, Prof, mungkin pertanyaan saya lebih ke tentang obat halal ya dok, Prof ya. Eh, Jika satu obat seperti misalnya insulin nih Prof, kan zaman sekarang tuh sudah bermunculan insulin yang dia dari DNA rekombinan, Ya. gitu, seperti Ozempic, Humalog gitu. Dan itu kan banyak sekali dipakai zaman sekarang. Di sekitar saya juga banyak sekali yang pakai Ozempic, Humalog seperti itu. Nah, walaupun dia tersusun dari DNA rekombinan bakteri gitu, Prof, itu masih ada titik kritis nggak yang perlu kita perhatikan dari insulin tersebut? Terus kemudian kan sekarang sudah beredar luas itu status halalnya kemudian seperti apa ya, Prof? Kalau memang belum ada audit atau sertifikat halal dari obat tersebut, seperti itu. Oke, bagus ya pertanyaannya. Ini teknik tinggi ini ya. Pertama harus, makanya tadi saya bilang, auditor harus kompeten base. Orang yang misalkan mengaudit insulin, ya seperti ini ya, atau produk farmasi apapun yang berbasis pada apa DNA rekombinan, enzim, ini memang harus
orang yang pemahaman biologi molekulernya harus tinggi. Nah, ini kan kita pada posisi kalau mbaknya misalkan ada orang, ini saya cerita ya, ada orang mau mensertifikasikan halal produk insulin, ya kan, dari yang mengandung DNA rekombinan tertentu lah. Nah, di sini berbeda kalau mbaknya mengaudit, misalkan mengaudit suatu rumah sakit yang dia itu salah satu produknya itu ada insulin. Kemudian insulin itu dari apapun kok sudah dapat stay halal ya sudah itu kita pakai, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi ini problemnya kalau mbaknya sedang mengaudit ini ada orang mau mencegah produk insulin yang dari DNA rekombinan, kemudian mungkin DNA rekombinan itu diisolasi dari babi dan sebagainya. Gitu ya Mbak. Saya mau tanya Mbak, Sagita, Pak. siapa Mbak? Kita ya? Sagita. Farmasi, Iya. farmasi Mbak, farmasi ya? Iya, dari farmasi, Pak. Oke, farmasi mana? Saya dari Muhammadiyah Purwokerto, Pak. Oh, UMP ya. Oke, jadi seperti itu, maka Anda harus tahu prosesnya. Lah, ini membiakannya seperti apa, kemudian medianya seperti apa, apakah dia kontaminasi dengan sesuatu atau dia itu diisolasi ya. Kalau dia itu diisolasi dari babi, Mbak, menurut fatwa sependek sebentar, fatwa ilmu itu nggak boleh. Karena bagaimanapun itu dia sudah terkena najis karena kan apapun yang dari babi kan najis kemudian begitu medianya itu dia itu terkena unsur babi kan jadi mutan najis supaya dia cuci kan harus dicuci 7 kali dan sebagainya lah seperti ini prosesnya ini kita harus tahu dan apakah dia itu ada kontak selama prosesnya itu dengan unsur-unsur dari hewan non halal. Nah ini keilmuan sekali saya nggak punya pemahaman terkait dengan insulin dan sebagainya gitu ya. Ini teman-teman dari biologi molekuler yang atau teman-teman dari bioteknologi yang lebih paham untuk ini. Gitu. Tapi kita sebagai auditor, oke lah kalau farmasi itu pun dianggap kita bisa mengidentifikasi prosesnya dan bahan yang digunakan. Kalau bahan itu melibatkan enzim yang itu diisolasi dari babi itu tetap najis kan tuh. Terus kemudian itu dimasukkan ke dalam media, maka medianya otomatis menjadi najis karena dia kecampuran dengan barang najis, namanya mutanajis. Dan di sini tidak ada proses pencucian sehingga produk akhirnya tetap kita sebut mutanajis. Itu kalau fatwanya dari Indonesia seperti itu. Gitu ya Mbak ya dari saya. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin Bu Dewi dan Bu Ulfa, saya ke chat dulu sebentar ya, Prof. Selanjutnya ada Bu Nurul. Izin bertanya, Prof. Saya pernah menemukan produk masker wajah berbahan fermentasi beras atau sake yang beredar di pasaran. Beberapa orang menganggap produk ini tetap aman karena hanya digunakan untuk luar, bukan untuk dikonsumsi. Dari kondisi tersebut, titik kritis kehalalannya biasanya ada di bagian mana ya, Prof? Oke, bagus ini. Jadi gini ya. Jadi kita harus walaupun itu di luar ya. Maksudnya kan ketika itu bersentuhan dengan najis, ketika itu bersentuhan dengan najis, itu berarti kan najis gitu ya, gitu. Sehingga apa ya? Penggunaan itu satu hal, kemudian membersihkan satu hal lagi gitu. Sehingga tentunya ini apa ya? Sekali lagi ini anu ya, fatwa hukum ya. Karena kan kita kalau misalkan ya, Mbak, kalau kita misalkan ini kan itu berobat gitu kan ya, berobat atau apa, kemudian di situ pakai sake gitu ya Mbak ya, betul kan? Ini kan izin bertanya produk masker wajah berbahan fermentasi. Nah, kita harus dipastikan dulu sakenya ini sudah ada stat halal atau belum. Kalau itu nggak halal, berarti kan itu najis ya, najis. Tapi itu najis itu kan anu Mbak, tidak menghalangi itu kadang boleh atau tidaknya. Kan ada boleh toh nanti kalau Anda mau sholat itu dibersihkan, maka asar atau bekas najisnya kan tidak ada gitu loh. Jadi itu apa namanya
mungkin itu boleh digunakan gitu, seperti itu ya, gitu. Mungkin digunakan karena toh, tapi mungkin tadi kalau Anda mau sholat ini harus dibersihkan. Karena ini unsur najis, najis tawasito. Nah, kecuali kalau ini barang tidak najis, enggak Anda bersihkan enggak masalah, asalkan air itu bisa meresap ke wajah gitu. Kalau Anda tanya titik kritisnya adalah terkait dengan tadi semua bahan yang digunakan. Kalau itu najis, kan bukan berarti tidak boleh digunakan, ya boleh, ya kan? Tapi kalau Anda mau sholat, ada kan barang-barang seperti itu boleh, apalagi yang topikal. Kalau dimakan jelas tidak boleh, ya seperti itu. Karena saya coba Anda lihat, cek penggunaan, Mbak, penggunaan lemak babi untuk kosmetik. Itu saya pernah baca itu, walau ya, saya cek lagi. Atau penggunaan barang yang mengandung unsur najis secara umum, kalau itu untuk penggunaan luar, itu ada yang boleh. Tapi nanti kalau mau sholat harus dibersihkan. Karena syarat syarat sana sholat itu kan harus bersih dari najis. Baik di tubuh ataupun di tempat untuk sholat, di pakaian. Kan itu harus bersih dari najis. Gitu ya Mbak. Titik kritisnya ada tetap di bahannya itu aja ya. Apakah dia itu ada unsur najis atau tidak. Gitu ya Mbak ya. Siap. Bagaimana Bu Nurul? Apakah sudah cukup? Boleh saya nanya lagi nggak, Prof? Halo, apa suara saya terdengar? Sudah terdengar. Iya, Walaupun terdengar. pelan. Ya. Jadi kalau masker wajah itu kan dipakainya didiamkan sekitar 10 sampai 15 menitnya, Prof. Mm-mm. Kalau misalkan kita mau sholat terus kita bilas apakah bahan dari masker ini tidak meresap ke kulit? Kan kita menggunakan masker agar apa kandungan aktif yang ada di masker itu bisa meresap ke dalam kulit, Prof. Meresap di dalam, Dalam kulit wajah gitu, Prof. maksudnya alkoholnya masuk gitu ya, barang Nah, najisnya masuk gitu ya. karena kan dalam kosmetik itu kalau beras itu Mm, kan bagus ya Prof kandungannya bisa mm, mencerahkan kulit. Nah, mm, makanya dimasukkan ke dalam ingredients masker wajah ini. Jadi harapan konsumen itu kan agar kandungannya bisa meresap ke kulit ya, Prof. mm. Jadi kalau misalkan kita mau sholat, mau dibersihkan dulu apakah tidak apa-apa, Prof? Bukannya dia sudah meresap ke dalam kulit ya Enggak, kandungannya. makanya itu tadi seperti itu kan ya. Kalau menyangkut itu masalah halal atau tidak, najis atau tidak, nanti ada lihat di fatwanya ya. Tadi saya cerita, saya pernah baca itu tadi ada itu bahan itu najis, jelas najis. Tapi itu bisa dipakai untuk luar, tidak melalui road oral ya, dipakai luar gitu. Tapi ya tadi kalau mau untuk sholat itu kan sama aja, ketika dia dipakai ini mesti sudah ada yang terserap oleh oleh tubuh seperti itu Mbak. Makanya saya mengiaskan atau menganalogikan dengan itu gitu. Tetapi kalau itu secara detail ya, secara detail itu Anda tanya pada yang ke fatwa gitu. Seperti itu. Karena ini kan ya. Itu yang Anda masuk itu sudah dalam bentuk produk atau Anda meracik sendiri Mbak gitu, dimasukkan di beras dan sebagainya tadi. Sudah dalam produk, Prof. Sudah dalam produk ya. Kalau sudah produk-produk itu nanti apa namanya evaluasi atau ketika audit halal nanti dia akan nanti dia akan didasarkan pada fatwa seperti itu, karena itu kan posisinya itu kan karena tadi ya kalau itu ada unsur khomernya kan najis ya, itu loh, itu ceritanya gitu itu. Cuma kalau itu untuk luar itu mungkin dibolehkan, saya katakan karena saya pernah baca gitu. Tapi yang pasti seperti apa kan, karena tadi ya saya itu menghindari kalau itu untuk hukum ya, dalam artian hukumnya ini ya gitu. Itu tergantung pada fatwanya, Mbak. Nanti dilihat di fatwa apa namanya, fatwa di fatwa MUI apa menggunakan untuk penggunaan luar bahan yang najis itu boleh atau tidak gitu. Seperti saya itu boleh. Kalau itu boleh halal, tapi nanti harus ada apa namanya, harus ada, karena bagaimana itu kan najis ya. Nanti harus ada, kalau mau sholat itu harus dibersihkan sampai tidak ada bekasnya. Gitu solusinya. Gitu ya. Baik, selanjutnya dari Ibu Permaisuri Dewi, silahkan Bu.
Masih di mute, Bu. Maaf, mohon izin bertanya, Prof. Terkait ini banyaknya produk Kotex yang diklaim halal di pasaran. Bagaimana auditor menilai keabsahan klaim tersebut dari sisi bahan, proses, dan sertifikatnya, Prof? Mohon dijelaskan. Gimana, Mbak? Ah, ini kan banyak produk Kotex yang dijual itu katanya halal. Heeh. Bagaimana auditor Produk menilai kutus itu apa, Mbak? Wah, saya itu kurang ngerti istilah itu. Kutek itu ya? yang di kuku, Pak, yang Ah, cat-cat kuku kuku. kutek. Ah, Nah, ah. cat kuku. Katanya halal bisa dipakai sholat. Dan Ah, bagaimana auditor menilai keabsahan klaim tersebut dari sisi ah. bahan, proses, Bagus. dan Ah. sertifikatnya? Oke, sip. Pertanyaan bagus ya. Tadi ini mirip pertanyaan yang tadi yang awal terkait dengan kalau kita mengaudit bahan yang katanya itu apa friendly untuk wudhu dan itu gimana? Apakah cukup bahan ataukah auditor menilai ya? Ya, harusnya itu tadi harusnya auditor itu adalah menilai pertama dari sisi bahannya. Bahannya wajib itu halal. Cara zatnya bahan itu harus halal semuanya. Paham ya? Oke, setelah itu bahan bahan apa halal itu kan dipakai di kuku. Kuku ini tuh wajib terbasuh air, Mbak. Maka auditor harus melihat apakah bahan-bahannya ini tembus oleh air. Karena dia kalau bahannya ini, Anda evaluasinya kita sebagai auditor lihat dulu bahannya. Bahannya halal, lanjut. Non halal, sudah nggak boleh. Tapi kalau bahannya halal, dilanjut. Apakah ini bahan ini bisa tertembus dengan air atau tidak? Lah, untuk tahu dia tertembus atau tidak kan harus uji lab. Gitu ya. Kecuali memang itu ada produk dengan komposisi yang sama, ya, produk lain dengan komposisi yang sama, dan itu nyata-nyata sudah dilakukan uji dan itu memang tembus air. Gitu loh. Kan halal itu kan dasarnya kejujuran. Seperti itu. Is oke saja gitu. Ya, gitu ya. Baik, Prof. Terima kasih. Baik, Prof, mohon izin waktunya tinggal 3 menit lagi, tapi masih ada kurang lebih 10 pertanyaan. Bagaimana, Prof? Ya, nggak usah daripada saya janji-janji ya sudah saya akhiri aja nanti bisa ditanya ke nanti kan ya pinter sendirian gitu nanti Oh ya, bisa baik. ditanya ke yang anu gitu saya nanti janji nanti tak jawab nanti saya nggak jawab kan saya ingkar janji ya sudah apa kita hanya sampai memang apa banyak sekali pertanyaan saya ucapkan terima kasih dan nanti yang belum sempat bertanya ya Anda usah khawatir memang bertanya kan keaktifan ada poin ya ini Anda nilai Anda sudah berlebih semuanya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk masalah informasi yang mungkin akan ditanyakan nanti bisa ditanyakan ke sesi yang lain atau nanti ditanyakan siapapun lah yang apa namanya yang menyampaikan setelah ini gitu karena prinsipnya kan sama atau hampir sama gitu ya Mbak. Gimana tinggal 2 menit saya disuruh apa? Closing statement saja, Oke, Prof. closing statement. Oke, makasih teman-teman semuanya peserta. Saya ingin menguatkan saja, insya Allah nanti Anda kan semuanya lulus sebagai auditor halal, kemudian nanti kita akan bersama-sama mensiarkan halal ini, maka kita niati nanti Anda segera gabung klub LPH karena itu syarat ya. Anda harus gabung dengan klub LPH. Bagi yang sudah punya LPH ya otomatis dia akan masuk grup. Kalau enggak Anda harus mencari klub LPH untuk apa? Untuk aktivitas audit. Karena kalau nanti Anda nggak segera gabung LPH, nggak melakukan audit, maka nanti Anda harus dilakukan ujian kompetensi ulang karena kompetensi setelah sekian tahun nggak pernah dipakai kan itu harus tetap terasa. Itu yang kedua. Mari kita niatkan gini ya, saya pernah baca aktivitas apapun itu kita harus niatkan dengan mengamalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu ada ayat ya ayyuhannas sukulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan, maka ketika Anda melakukan audit, maka Anda niatkan oh saya akan membantu teman-teman saya supaya bisa mengkonsumsi bahan yang halal sehingga Anda dapat 2 pahala. Pertama, yang kedua pahala mengamalkan Al-Quran. Anda wudhu juga gitu, mengamalkan Al-Quran ya ladzina amanu idza qumtum sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi dan sebagainya.
Sehingga Anda juga selain dapat pahala wudhu juga dapat pahala mengamalkan Al-Quran. Gitu ya, sehingga sukses semuanya. Jadi selamat datang di dunia perauditan. Kita insya Allah sama-sama bareng-bareng mensukseskan syiar halal ini. Gitu ya Mbak Afin ya. Baik, terima kasih banyak Prof atas materi dan juga pengetahuan serta pengalaman Prof yang telah dibagi di sini di pelatihan auditor halal 38. Semoga menjadi amal jariah bagi Prof dan juga menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam memoderatori. Selamat berkegiatan kembali Prof Abdurrahman. Makasih ya, sukses semuanya. Mari. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri untuk istirahat, mohon izin mungkin saya kembalikan dulu forumnya kepada Ibu Elia. Mohon izin Bu Ya, Elia. baik. Ya, terima kasih Bu Akvin ya yang sudah memandu sesi kedua. Terima kasih Prof. Abdurrahman. Baik Bapak Ibu ya, kita break dulu ya, salat zuhur, makan siang ya, sampai jam 1. Nanti jam 1 masuk kembali.